Salah satu penentu kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan akan menghasilkan kemajuan teknologi dan pengetahuan. Sedangkan kemajuan pendidikan ditentukan juga salah satunya oleh kompetensi dari pelaku pendidikan, dalam hal ini pendidik atau guru. Guru dituntut untuk selalu menambah wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys. Kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mengikuti kegiatan salah satu pengawas Kemenak Lotim NTB, yaitu Dr. Andes Muhammad Nahdi MPD, yang sedang melakukan pembinaan pembuatan kisi-kisi soal HOTS di MTS NW Dusun Telia. Tetap di sini ya guys. Karena kemarin awalnya udah beliau berkunjung ke sini, tapi beberapa guru yang ditemukan di sini yang belum mengenal atau belum bertatap muka, nanti bisa kita bertatap muka sekarang, dan mudah-mudahan nantinya dengan pengawas kita yang baru bisa memberikan yang dikasih sama Bapak pengawas kita. Dari Bapak inilah. Mengingat betapa pentingnya peran guru di dalam mewujudkan tujuan ideal pendidikan nasional kita, maka setiap pendidik dituntut untuk selalu belajar, meningkatkan kompetensinya, dan menambah wawasannya. Dalam pelaksanaan penilaian, guru juga harus mampu menguasai teknik-teknik penilaian sehingga daya intelijensi anak berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Madrasah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Dewan Guru MTS NW Telia yang dirahmati Allah, insya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu, yang mungkin untuk pertama kali ada yang sudah pernah ya, ada yang sudah pernah, tapi sebagian besar ini baru pertama kali mungkin ketemu, apalagi dalam forum. Alhamdulillah, ini tentu bukan ini sudah ada di Lauhul Mahfuz bahwa kita akan bertemu pada saat ini dalam rangka penyusunan kisi-kisi dan soal hot ya. Untuk itulah maka penting untuk dilakukan pembinaan pembuatan soal HOTS. HOTS merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu proses berpikir yang mendalam tentang pengolahan informasi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang bersifat kompleks dan melibatkan keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, memang saya selalu melayani setiap inisiatif dari madrasah yang berinisiatif untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan ini, saya meresponnya dengan baik. Saya hargai sebuah inisiatif. Tapi kalau madrasahnya memang tidak berinisiatif sama sekali, ya saya hanya paling berkunjung-kunjung biasa, melihat dan adalah dalam aspek penilaian ini harus memiliki kemampuan untuk membuat soal, kemampuan untuk membuat kisi-kisi, dan melaksanakan penilaian itu sendiri. Itu bagian yang perlu Bapak Ibu. Inisiatif untuk melakukan pelatihan ini juga cukup bagus, supaya Bapak Ibu tidak hanya kepentingannya ini, tapi seterusnya untuk untuk seterusnya Bapak Ibu bisa lah membuat, tidak hanya untuk tapi nanti semester, nanti ulangan harian juga harus bisa menyusun soal. Bapak Ibu sekalian, ada dua yang Bapak Ibu kerjakan hari ini. Pertama nanti akan menyusun kisi-kisi, dan yang kedua menyusun soal. Cukup membuat kisi-kisi satu saja, kemudian soal juga satu saja. Sebagai produk kita selesai kita nanti melaksanakan pelatihan ini. Yang pertama adalah kisi-kisi. Kalau terkait dengan kisi-kisi ini, secara teori mungkin nanti bisa dibaca saja teorinya, tetapi saya langsung saja ke
ke formatnya yang kisi-kisi ya. Kita langsung saja ke formatnya. Karena teorinya juga akan menjelaskan tentang format-format yang ada ya. Ada identitas ya. Ini biasa identitas. Kalau nanti ada dua penyusun yang mungkin mata pelajaran yang sama oleh dua orang, ya bisa dua orang yang menyusun ya. Bisa satu. Kalau satu ya cukup satu orang saja. Kemudian nomor ada KD di bawahnya. Ada KD, kompetensi dasar. Itu kompetensi dasar ini yang saya lihat di beberapa madrasah, di guru-guru madrasah masih banyak yang belum paham tentang KD ini. KD itu dari pusat sudah ada, jadi tidak bisa dirubah. Yang kita pakai untuk KD mata pelajaran umum itu yang terakhir itu adalah menggunakan Permendikbud nomor 37 tahun 2000 tentang KIKD. Jangan pakai KD-KD di luar itu lagi, karena sebelumnya sudah ada kurikulum 13 itu. Sejak kurikulum 13 ada KD-nya. Ada perubahan setelah itu namanya pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 itu KIKD juga. Kemudian sekarang yang kita pakai sekarang itu Permendikbud nomor 37 tahun 2018 untuk yang mata pelajaran umum ya. Nah, karena itu nanti saya tunjukkan KD Permendikbudnya. Tapi yang kita ambil KD itu dari sana, itu tidak bisa dibuat-buat ya. Tidak usah membuat-buat KD. KD tinggal diambil, dipilih. Kalau yang mungkin kita lakukan adalah memilihnya. Kita pilih. Oh, ini KD yang mau saya ajarkan. Bukan membuat ya, atau mengganti. Jadi harus memilih saja. Kemudian baru masuk ke IPK. IPK ini indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ada di RPP. Indikator pencapaian kompetensi itu adalah indikator dilaksanakan dalam proses pelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Itu namanya indikator pencapaian kompetensi. Makanya ibu-ibu, bapak-ibu membuat RPP itu mesti ada indikatornya. Itulah yang disebut dengan IPK. Nah, karena itu ambil IPK kalau mata pelajaran umum, ambil IPK dari RPP-nya. Ya kalau tidak pernah buat RPP ya kesulitan mencari ini ya. Karena itu harus dibuat dari sana. Nah, kemudian baru materi. Materi tentu korelasinya dengan IPK atau KD tadi. Harus sesuai dengan yang mau diukur materinya ya. Kemudian baru indikator soal. Indikator soal inilah yang Bapak Ibu buat. Kalau ini kan tinggal mengambil saja ini yang tiga ini. Nah, ini yang Bapak Ibu buat sendiri, indikator soal. Ini kalau ini indikator pencapaian kompetensi untuk proses pembelajaran, ini indikator soal. Baru ditentukan level kognisinya. Level kognisi menentukan level kognitif itu terletak di KD dan indikator ini. Tata kerja operasional yang dipakai dalam KD dan kesesuaiannya dengan indikator soal. Tata kerja operasional dalam indikator soal. Di sini tepatnya sebenarnya di kata kerja operasional yang dipakai di dalam indikator soal, itulah yang menentukan level kognitifnya. Nah, indikator soal ini nanti harus berkorelasi dengan IPK, berkorelasi dengan KD. Karena itu, kalau KD-nya menggunakan kata kerja operasional level 1, maka mengukurnya bisa dengan level 1. Tapi kalau indikator di KD-nya menggunakan level 3, di sini pakai level 1 atau level 2, maka belum tuntas, belum mewakili KD.
Karena itu harus dikejar sampai KD. Boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi harus ada yang KD, ada indikator soal yang selevel dengan KD itu mengukurnya. Maksudnya begini, kalau menggunakan kata kerja operasional di sini menganalisis, maka level yang harus dipakai di indikator soal itu untuk mengukur KD ini adalah yang selevel dengan menganalisis. Nah, karena itu menjadi itulah yang menentukan level kognisinya. Baru bentuk soal, kemudian nomor soal, ya. Nah, untuk membuat kisi-kisi ini yang karena tadi adalah kuncinya pada indikator soal. Nah, karena itu saya ingin berikan pengantar sedikit terkait dengan indikator soal ini, ya. Karena ini yang Bapak Ibu buat. Indikator soal tadi harus lihat dari KD, dasarnya KD, ya. Karena itu materi, termasuk materi harus bersumber dari KD, ya. Cuma karena kita akan membuat indikator soal yang berbentuk hot, ya, nanti kita bicara hot dulu, tapi nanti kita jelaskan seperti apa hot itu. Karena ini indikator soal ini harus hot, ya, biasanya hot itu harus ada stimulus namanya. Karena itu indikator soal harus menggambarkan stimulus. Stimulusnya makanya biasanya disajikan. Nah, kalau kita mengatakan disajikan, berarti ada stimulus, ya, ada stimulusnya berarti. Kalau ada disajikan titik-titik misalnya, itu namanya stimulus, ya. Jadi disajikan titik-titik, inilah yang disajikan itu adalah berarti stimulus. Apa yang Bapak Ibu sajikan itu namanya stimulus. Misalnya menyajikan foto, menyajikan paragraf, menyajikan potongan cerita, menyajikan wacana, itu namanya stimulus, ya. Disajikan grafik misalnya, disajikan sebuah grafik. Nah, ini namanya stimulus. Baru ini adalah indikator soal, ya. Peserta didik dapat melakukan titik-titik, dapat behaviornya, namanya dapat. Misalnya kalau di sini menganalisis, maka selevel dengan menganalisis, bisa menganalisis titik-titik, barulah dia namanya level hot. Disebut dengan level hot, ya, dia baru hot karena menggunakan kata kerja operasional menganalisis, ya. Nah, ini tapi nanti kita rincikan, jelaskan di soal. Untuk indikator ini, ciri indikator, contoh indikator apa, stimulus, ya. Contoh stimulus ini disajikan sebuah grafik kalau di indikator soal. Contoh cara membuat stimulus dalam indikator soal. Lain lagi kalau di soal. Kalau di soal itu ya grafik ini. Sajikan grafiknya, itulah stimulus. Kalau di indikator beginilah, disajikan sebuah grafik. Nanti lebih rincinya grafik itu ada di soal, ya. Disajikan paragraf. Nah, nanti paragrafnya ada di soal. Nah, ini contoh cara membuat indikator soal, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang mata pelajarannya agama, itu kan sudah ada kisi-kisi soal dari pusat. Nah, tapi kisi-kisi soal yang ada dari pusat itu, Bapak Ibu, ini dia. Formatnya hanya 3 komponen, ya, 3 kolom di situ, ya. Ada KD, materi, dan indikator soal. Indikator ujian, bukan indikator soal, ya. Nah, indikator ini nanti Bapak Ibu masukkan dia ke IPK bagi mata pelajaran agama. Masukkan dia di IPK ini. Masukkan dia sebagai indikator pencapaian kompetensi, ya. Tapi kalau yang mata pelajaran umum ngambil di RPP,
ya. Kemudian materi tinggal dipindahkan juga, materi esensial. Materi esensial ini artinya adalah materi yang sudah dianalisis dari pusat, oleh pusat. Nah, inilah yang perlu diujikan, dianalisis dengan mempertimbangkan COVID segala ya. Semua sudah dipertimbangkan, dimasukkan materinya ke sini. Nah, kemudian ada KD. Kalau KD ini tinggal dipindah saja ya, pindahkan saja KD yang ini. Nah, ya copy paste saja, menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi sudah menganalisis bunyinya, sudah hot ya. Nah, materinya misi Nabi Muhammad. Nanti di indikator ini masukkan di sana, kemudian baru buat indikator soal. Ya, indikator soal. Tapi sajikan indikator soal yang selevel dengan KD ya. Boleh lebih rendah dari KD, tapi mungkin tidak satu soal. Mungkin Bapak Ibu membuat 3 soal untuk satu KD ini. Boleh buat yang lebih rendah dari sini, dari yang rendah dulu baru ke yang ke selevel dengan KD. Oke, ini cara membuat kisi-kisi soal ya. Waalaikumsalam. Langsung saja. Ini kaitannya dengan kamu ya kata kerja operasional yang sesuai dengan indikator soal harus sinkron kan? Ya. Jadi gimana kita mengetahuinya dia nanti sinkron tahunya dengan indikator soal. Oke. Ini yang disebut dengan KKO ya, Bapak Ibu, kata kerja operasional. Kalau dia C1, sebentar dulu, C1, C2, C3, C4, C5, C6 ini. Yang disebut dengan hot itu adalah mulai dari C4 ini, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Nah, yang levelnya lebih rendah ini adalah ini mengingat misalnya, ini adalah C1. C1 ini masuk L1. L1 namanya, level L1 itu level pemahaman. L1 ini juga memahami, juga masuk level pemahaman. Jadi L1 itu C1 dan C2 itu masuk L1. Kemudian mengaplikasi, apply, ini levelnya penerapan, level 2 namanya. Nah, ini yang disebut level 3, L3, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Ini namanya level penalaran. Jadi pemahaman, penerapan dan penalaran. Nah, di level penalaran ini ada 3 C4, C5, C6. Nah, ini ya. Nah, yang disebut hot itu adalah level penalaran, L3-nya. Karena itu nanti di kisi-kisi soal itu harus menggunakan ini, harus menggunakan L3. Karena kita belajar tentang L3 sekarang. Kalau L1, L2 dianggap Bapak Ibu, diasumsikan Bapak Ibu sudah hatam. Jadi sudah dianggap hatam Bapak Ibu, sehingga tidak perlu lagi kita ajarkan. Nah, itu ya, karena itu yang sekarang ini karena yang terbaru harus Bapak Ibu membuat soal hot, jadi itulah yang perlu disosialisasi ya. Oke, pertanyaannya tadi, dari mana kita tahu? Ini sudah kata kerja operasionalnya dari sini, yaitu penggunaan kata kerja operasional dalam KD-nya. KD yang dipakai di sini kan tadi menganalisis. Kata kerja operasional dalam KD itu kayak ini, menganalisis bunyinya. Berarti ini kata kerja operasional sudah menggunakan menganalisis. Karena itu nanti ini disajikan sebuah grafik, peserta didik dapat menganalisis. Indikator soal itu minimal terdiri dari ABCD. ABCD ya.
A itu namanya audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Degree boleh tidak, mungkin kadang-kadang tidak ada, boleh. Tapi ABC ini mesti ada. Nah, yang mana kategori ABC di sini? Kalau disajikan sebuah grafik, ini namanya condition, stimulus. Stimulus itu condition, masuk C. Kemudian peserta didik itu adalah audiensnya. Kemudian yang diukur itu namanya behavior. Apa yang mau diukur? Yaitu dapat menganalisis titik-titik, itu adalah behavior. Nah, minimal. Kemudian kalau degree nanti ada dengan baik, dengan benar. Itu adalah levelnya, level penguasaannya, level yang diukur. Ya, itu namanya degree. Bisa ada, bisa tidak. Tapi ABC-nya harus ada, ya, dalam sebuah indikator soal. Karena itu khusus untuk hot ini, untuk hot harus ada ABCD-nya. Kecuali D ya, ABC. Oke, itu ya terkait dengan bagaimana mengetahui level kognisi. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Kita mulai mengukur dari bawah terus ke atas, meskipun dia menggunakan analisis, tapi kita menggunakan menjelaskan boleh, tapi belum penguasaan KD, belum menggambarkan penguasaan KD. Itu namanya indikator prasyarat namanya. Kalau indikator yang lebih rendah dari KD itu namanya, misalnya cerita pendek, potongannya peserta didik dapat menyimpulkan, dan itu ada menyimpulkan di level yang itu dapat menyimpulkan isi teks, isi cerpen yang bisa. Di sini apa bunyi? Menyajikan tanggapan. Kalau menyajikan itu keterampilan, Bu. Jadi KI 4 itu ini banyak yang tidak bisa membedakan antara KI 3 dan KI 4. KI 4 yang bunyinya tulisannya 41, 42, 43 itu namanya keterampilan. Nah, kalau keterampilan itu yang diukur adalah keterampilannya, praktiknya. Ini pengetahuan, tes pengetahuan, tes tulis yang Bapak Ibu buat. Jangan pakai menyajikan. Ya, jangan pilih yang menyajikan mana. Kita memilihnya sudah ada disajikan, masih sudah pilih. Ini jangan ini. Ya, ini menelaah, ini yang sudah ambil, menelaah hubungan unsur-unsur. Nah, nanti ini yang sudah ukur hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non fiksi. Itu berdasarkan pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya, yang mungkin Bapak Ibu ajarkan, itu sudah diajarkan sebelumnya. Makanya dia gunakan untuk menganalisis. Itulah yang perlu kalau dia yang bagus, karena kontekstual, ya, relevan dengan kehidupan anak, dan juga kalau dia peristiwanya baru-baru. Karena itu pakai yang jangan ambil dari buku, sudah ambil dari kisi-kisi yang sudah dibuatkan. Ya, apa ini? Oh, ada di situ. Ada paling bawah nih. Kenapa kita alasan dia hot? Kenapa? Ini sudah.
impor membutuhkan penelitian. Kenapa dikatakan hot? Ya, Karena pemeriksaan juga hot dia. Kan menganalisis Karena pemeriksaan mesti KD yang paling utama itu KD. Jadi kalau tidak ada KD dari mana kita buat soal? Dasar ada politik dasar. Yang dari Alhamdulillah sudah kita lalui dari jam kurang lebih tadi jam 9 lebih pembinaan pembuatan kisi-kisi soal hot. Dan tibalah kita di penghujung SUA. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas bisa menjadi bekal kita dalam menjalankan tugas dan profesi kita sebagai pendidik anak bangsa ini. Semoga kita bisa selalu belajar meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.